Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir surat An-Naba oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan ayat ke-22 dari surat An-Naba. Allah berfirman ayat yang sebelumnya, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Ayat yang ke-21-nya, sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat pengintai. Lit-taghina ma'aba, sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Kita baca ucapan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kalau halamannya itu 1070, sesuai dengan urutan dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, wa tuqadu naru jahannam allati arsadahallah. Api neraka jahanam dipanaskan sebagai tempat kembalinya orang-orang yang kafir, orang-orang yang melampaui batas tadi. Wa'adaha lit-taghin wa ja'alaha maswalahum wa ma'aba wa annahum yalbathuna fiha ahqaba. Sekedar penjelasan para ulama tentang arti jahanam. Ini salah satu nama dari neraka. Ya, ada neraka namanya Saqar. Adapun neraka jahanam dinamakan dengan jahanam karena dalamnya neraka jahanam tersebut. Ini sekedar sebab penamaan dengan istilah jahanam libu di qariha, karena dalamnya neraka tersebut. Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka jahanam yang Allah siapkan bagi yang melampaui batas, baik dari orang-orang kafir ataupun orang-orang yang melampaui batas dalam kezalimannya, dalam kemaksiatannya. Meskipun akidah Ahlussunnah mengatakan orang-orang yang beriman seandainya pun masuk neraka
tidak akan kekal selama-lamanya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Sebagaimana Allah berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang mukminin sama dengan orang-orang mujrimin alias orang-orang kafirin, yaitu dalam tadi siksa di neraka. Seandainya ada orang beriman karena dosanya, kezalimannya masuk neraka, tidak akan mungkin kekal selama-lamanya. Dan kita ingat hadis yang dikenal dengan hadis al-jahannamiyin, yang mana orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke neraka tersebut sudah menjadi arang, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Dan Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari berkata, Allah berfirman kepada malaikat, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Allah berfirman kepada para malaikat, keluarkanlah dari api neraka setiap orang yang masih aja sedikit dari keimanan. Seandainya sekali lagi orang mukmin yang karena dosanya dia masuk neraka, tidak akan kekal selama-lamanya. Berbeda dengan orang kafir, orang-orang musyrikin. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Di sini ada dua pembahasan akidah Ahlussunnah, yaitu tadi yang mengatakan orang mukmin seandainya masuk neraka tidak akan kekal selama-lamanya. Ini berbeda dengan kelompok Khawarij atau nenek moyangnya kelompok teroris yang mereka mengatakan pelaku dosa besar pasti kekal dalam api neraka. Ataupun seperti keyakinan kelompok Mu'tazilah yang juga sama mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Kemudian akidah Ahlussunnah yang kedua sudah kita isyaratkan pada minggu yang lalu, bahwasanya Ahlussunnah meyakini annal jannah wan nara makhluqatani maujudatanil an la tafnayan. Surga neraka itu sekarang sudah diciptakan, sudah ada. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Demikian pula surga neraka la tafnayan, tidak akan sirna selama-lamanya, tidak akan mungkin musnah. Dalilnya tadi pelaku kekafiran, kesyirikan kekal dalam api neraka, penghuninya saja kekal khalidina fiha, maka demikian pula dengan api nerakanya. Ini akidah Ahlussunnah mengatakan surga neraka itu kekal selama-lamanya. Berbeda dengan akidah kelompok yang namanya Al-Jahmiyah, yang mereka mengatakan surga neraka tidak kekal. Di antara alasan mereka kan di hari kiamat Allah hancurkan semuanya. Sudah kita bahas pada waktu yang lalu, Allah mengatakan illa man sya'allah, melainkan yang dikecualikan oleh Allah tidak akan dimusnahkan, di antaranya surga dan neraka. Kalaupun ada yang mengatakan, loh kalau surga neraka itu kekal berarti sama dengan Allah. Tidak. Kekekalan surga neraka itu dengan seizin dari Allah, bukan dengan zatnya surga neraka itu. Sebagaimana pembahasan, Rasul tidak tahu yang gaib, tapi Rasul mengabarkan tentang yang gaib, tentang surga neraka, tentang tanda hari kiamat. Rasul tidak tahu yang gaib, namun Rasul mengabarkan yang gaib dengan izin dari Allah, dengan kehendak dan dari izin pemberitahuan kabar dari Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib, dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agak mirip. Jadi Rasul ketika memberitahu yang gaib, bukan beliau tahu dengan sendirinya gaib tersebut, tidak.
Ya, namun itu dari Allah. Demikian pula mirip dengan pembahasan itu, surga neraka kekal dengan kehendak dari Allah. Beda dengan kekekalan Allah. Kekekalan Allah itu dengan sendirinya. Nah, ini sekedar membantah syubhat kelompok-kelompok yang mengatakan surga neraka tidak kekal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam api neraka itu ahqaba. Kata Syekh, wa annam yalbathuna fiha ahqaba. Ahqaban katsira. Apa arti ahqaba? Ahqaba jamak dari al-huqub. Ala ma qalahu katsirun minal mufassirin thamanuna sana. Ada sebagian ulama tafsir atau kebanyakan ulama tafsir mengartikan ahqaba. Ahqaba kalau mufradnya, tunggalnya itu artinya 80 tahun. Ya, ahqaba ya 80 tahun dikali berkali-kali. Berapa sekarang? Intinya apa? Zaman yang sangat panjang. Dan ini sekali lagi tadi dengan perincian, kalaupun orang kafir kekal selama-lamanya, tidak akan mungkin keluar dari api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka ingin keluar, dimasukkan lagi ke dalam api neraka. Orang kafir tidak akan mungkin keluar dari api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Adapun orang beriman, seandainya pun masuk neraka tidak kekal. Cuma tadi ya, ahqaba ini berabad-abad lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Wa hum idza waraduha la yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka penghuni api neraka kalau sudah masuk ke neraka tidak merasakan di dalamnya bardan, kesejukan, wala syaraba, tidak merasakan air minum yang bisa menghilangkan haus dahaga mereka. Ai la yubarridu juludahum wala ma yadfa dhama'ahum. Neraka tidak bisa menjadikan kulit mereka merasa nyaman, sejuk, atau mereka tidak merasakan sedikit pun dari kesejukan. Ini salah satu adab di dalam api neraka. Bahkan dikatakan wala ma yadfa dhama'ahum. Api neraka tidak bisa menghilangkan rasa dahaga mereka. Bahkan dalam surat An-Nisa tentang siksaan bagi orang-orang kafir, Allah mengatakan innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnaha juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir yang mengkafiri ayat-ayat kami, bagi mereka neraka jahanam. Setiap kali kulit mereka terbakar diganti dengan kulit yang baru. Artinya tidak pernah mereka merasakan kenyamanan. Setiap detiknya dalam al-azab, la yamutu fiha wa la yahya. Ya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Kalau mati selesai, azab mereka tidak. Mereka terus dalam azab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tidak hidup dengan kehidupan yang nyaman. Ya, kata Allah, la yadhukuna fiha badan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalam api neraka, wala syaraba, tidak pula mendapatkan air minum yang bisa menghilangkan rasa haus mereka. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamiman, ma'an haran. Mereka hanya bisa merasakan air yang panas, yushawwih wujuhahum, yang membakar wajah mereka, wa yaqta am'a'ahum, yang memutuskan usus-usus mereka. Naudzubillahi min dzalik. Dari siksa luar dalam, di luar terbakar, di dalam juga memutuskan usus-usus mereka. Wa yaqta am'a'ahum illa hamiman wa ghassaqa. Kemudian mereka diberikan ghassaqa ay sadidu ahlin nar, nanahnya penghuni api neraka.
Ini sekali lagi dahsyatnya siksaan di neraka. Alladzi huwa fi ghayatin natin. Namanya nana, ini sangat amat busuk baunya. Wa karahatil madzab, dan sangat menjijikkan. Ini adab di neraka. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman kepada negeri akhirat akan betul-betul berusaha meraih surga Allah, menjauh dari api neraka yang sangat dahsyat azabnya. Wa huwa sadidu ahlin nar alladhi huwa fi ghayatin natin wa karahatil madzab. Wa inna ma istahaqu hadhihi al-uqubat al-fadhi'ah jazaan lahum wa wifaqan ala ma amilu minal a'mal al-musila ilaiha lam yadlimhumullah walakin dhalamu anfusahum. Mereka mendapatkan siksa yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat tersebut sebagai balasan atas perbuatan mereka yang setimpal. Sekali lagi, azab yang diberikan oleh Allah kepada mereka ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Allah ketika memberikan nikmat itu karunia, keutamaan dari Allah. Namun kalau Allah memberikan siksa musibah itu adalah keadilan Allah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Manusia berjalan di antara kehendak Allah atau dengan kehendak Allah, di antara karunia Allah dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Alias lam yadlimhumullah. Allah tidak mendolimi mereka, namun merekalah yang mendolimi diri mereka. Ini bukan hanya adab di akhirat, demikian pula siksa musibah bala malapetaka yang Allah turunkan di dunia. Bukan Allah berbuat zalim kepada mereka, merekalah manusia yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Seperti yang Allah firmankan dalam akhir-akhir surat Al-Ankabut, Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambihi. Setiap kaum kami siksa sesuai dengan amal perbuatan mereka, sesuai dengan dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu. Seperti kaum Nabi Lut, homoseksual, Allah hujani dengan hujan batu. Demikian pula wa minhum man akhadhatu sayha. Di antara mereka ada yang Allah binasakan dengan suara yang sangat kencang sekali, seperti kaum Ad. Demikian pula kata Allah, wa minhum man khasafna bihil ard. Sebagian mereka ada kami tenggelamkan di dalam bumi, seperti kaum Nabi Musa, di antaranya Qarun. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan, seperti Fir'aun. Kemudian kata Allah, wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka. Di antara perbuatan zalim mereka adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Ini sebab sumber utama bala musibah azab entah di dunia ataupun di akhirat. Kemudian kata Asy-Syaikh, walihada dzakara a'malahu allati istahaqqu biha hadzal jaza. Apa amal perbuatan mereka yang menjadikan mereka mendapatkan sisa yang mengerikan tadi? Kata Allah, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak pernah mengharapkan adanya hari penghisaban. Ai la yu'minuna bil ba'ts.
mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Dan ini pembahasan utama dalam surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Mereka bertanya-tanya tentang berita yang sangat agung. Di antaranya kata ulama tentang hari kebangkitan. Mereka bertanya hanya sekedar memperolok untuk mendustakan hari kebangkitan tersebut. Maka Allah berikan balasan yang setimpal karena mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka meyakini, mengklaim tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, ya sesungguhnya demi Rabbku mereka atau kalian sungguh akan dibangkitkan. Ini adalah keyakinan orang-orang kafir musyrikin terutama di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi balasan bagi mereka, innahum kanu la yarjuna hisaba ay la yu'minuna bil ba'ts wala anna Allah yujazil khalq. Mereka orang-orang musyrikin kafirin meyakini bahwasanya Allah tidak akan membalas perbuatan makhluk hamba-hamba ataupun manusia bil khairi wasyarr, dengan balasan kebaikan atau kejelekan. Fadzalika ahmalu al-amalil akhirah. Makanya mereka meremehkan, mereka tidak mau beramal untuk akhirat karena mereka sudah tidak yakin adanya negeri akhirat. Mereka berbuat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya orang yang beriman kepada hari akhir itu betul-betul termotivasi untuk banyak beramal as-saleh. Karena hidup di dunia hanya sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu nafsin dha'iqatu al maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Maka seorang muslim muslimah, mukmin mukminah betul-betul mempersiapkan diri menghadapi hari yang pasti akan dilewati, yaitu hari akhir yang kekal abadi selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya. Ai kadzdzabu biha takdziban wadihan sarihan. Mereka betul-betul terang-terangan mendustakan hari kebangkitan tersebut, padahal sudah tegak hujah-hujah yang Allah berikan kepada mereka. Seperti yang sudah kita sampaikan dari firman Allah surat Yasin, qala man yuhyil idhama wa hiya ramid. Orang-orang itu mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu? Allah mengatakan, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Sekali lagi, mereka meskipun sudah jelas hujjah namun tetap mendustakan hari akhir tersebut. Wa ja'athumul bayyinat fa'anaduha. Bukti-bukti, keterangan-keterangan sangat amat luar biasa banyaknya. Di dalam Al-Quran banyak Allah menegakkan hujjah atas adanya hari kebangkitan. Dengan banyak kisah seperti kisah Ashabul Kahfi. Itu diantara faedahnya, kalau Allah sanggup menidurkan mereka dalam waktu ratusan tahun dan Allah sanggup menghidupkan mereka, maka demikian pula Allah sanggup menghidupkan yang sudah menjadi tulang belulang. Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian pula seperti yang sudah kita lewati, tanah yang tandus, yang kering, Allah tumbuhkan tanam-tanaman. Allah ala kulli syai'in qadir. Itu sebagian hujah-hujah yang Allah tegakkan atas orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah yang tidak mempercayai hari kebangkitan.
Namun ketika mereka terus dalam pendustaan mereka, kekafiran mereka, maka itulah azab yang Allah sediakan bagi mereka. Kemudian kata Allah, wa kulla syai'in min qalilin wa katsirin wa khairin wa syarrin ahsainahu kitaba. Segala sesuatu kata Allah, yang sedikit atau banyak, yang baik maupun yang jelek, kami telah catat, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Kata Syekh, ai katabnahu fil Lauhil Mahfuz fala yakhshal mujrimun anna adzabnahum bidzunubin lam ya'maluha. Atau sebagian ulama mengatakan kulla syai' wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, itu ada dua catatan sebelum mereka beramal, yaitu di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Allah catat semua takdir makhluknya, semua perbuatan makhluknya. Ini catatan sebelum perbuatan hamba sudah Allah catat. Ketika manusia berbuat, setelahnya dicatat oleh para malaikat. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu catatan setelah al-amal. Ada sebagian ulama mengatakan wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, ada dua maknanya, catatan sebelum amal yaitu di Lauhul Mahfuz, kemudian juga catatan ketika mereka sudah beramal yang dicatat oleh para malaikat. Wa inna alaikum lahafizin fala yakhshal mujrimun, maka tidak perlu khawatir orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat zalim. Tidak mungkin kata Allah kami mengadab mereka dengan dosa yang tidak mereka pernah perbuat. Ya, sekali lagi ini menunjukkan keadilan Allah. Ini menguatkan ayat tadi, yaitu bahwasanya wa makanallahu liyadlimahum. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Ya, semua siksa, sanksi Allah berikan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Bahkan dalam ayat Allah wa ya'fu an katsir, masih banyak mengampuni hamba-hambanya. Kalaupun Allah turunkan adab, itu sebagian saja dari apa? Dosa mereka, enggak semuanya. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk kami menimpakan atas sebagian dari dosa mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kemudian kata Syekh, wala yahsibu annahu yadhi'u min a'malihim syai'un, dan tidak perlu mereka khawatir ada amalan baik mereka yang disia-siakan. Ini terutama orang mukmin, ya. Adapun orang kafir, amalan mereka habaan mansur, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal perbuatan mereka. Adapun orang mukmin, kalaupun mereka disiksa dalam api neraka, itu sekali lagi atas perbuatan mereka, dan Allah lebih banyak mengampuni, dan mereka tidak perlu khawatir ada amalan baik mereka yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yunsa minha mithqalu dzarrah. Jangan pernah khawatir dilupakan sedikit pun dari perbuatan mereka. Semuanya ada catatan amal perbuatan mereka. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, dan diletakkannya catatan perbuatan manusia, dan engkau melihat orang-orang mujrimin yang berbuat dosa, mereka khawatir terhadap apa yang ada di dalam catatan amalan tersebut.
wa yaquluna ya wailatana mali hadal kitab. Mereka mengatakan celakalah kami. Kitab apa ini? Catatan amalan apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak meninggalkan kecil ataupun besar kecuali semuanya dicatat. Inilah sekali lagi al-iman bil yaumi al-akhir. Ya, wajib setiap muslim muslimah mengimani adanya yaumu al-hisab, hari dipaparkannya semua amal perbuatan manusia. Wa wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapati apa yang mereka perbuat di dunia itu berada di hadapan mereka. Itulah yang dinamakan dengan yaumul hisab, hari dipaparkannya perbuatan manusia. Wala yadlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Dan ma'asal muslimin, sebagai seorang muslim muslimah sekali lagi wajib mengimani yaumul hisab dan memperbanyak mengingat yaumul al-hisab. Dan ini salah satu kiat meraih istiqomah di atas kebenaran, di atas tauhid dan as-sunnah. Pagi tadi kita ada kajian hadis Arba'in Nawawiyah, pas hadis ke-21, yaitu sabda Rasul, Qul amantu billah tsumastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Di antara kiat istiqomah, kata para ulama, di antaranya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Sin Abbad Al-Badar, yaitu banyak mengingat negeri akhirat, banyak mengingat kematian. Di antara dalilnya surat Al-Haqqah, Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka dikatakan kepadanya, bacalah kitab. Kemudian di ayat selanjutnya kata Allah, orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, artinya orang yang bahagia di akhirat tersebut akan mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku yakin tentang hari pertemuanku dengan hari kiamat ini. Artinya ketika orang itu banyak mengingat hari akhirat, hari kiamat, yaumul hisab, maka ini salah satu balasannya, kata Allah, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan kita. Kemudian kata Allah, fadhuku falan nazidakum illa adzaba ayyuhal mukadzibun hadzal adzabal alim. Rasakanlah wahai para pendusta, wahai orang-orang kafir, ini adalah azab yang sangat pedih. Wal khisyu al azim, ini adalah kehinaan yang kekal abadi. Falan nazidakum illa azaba, dan kami tidak menambahkan kepada kalian kecuali al azab. Kata ulama salaf atau sebagai ulama salaf, ini adalah ayat yang menunjukkan azab yang paling dahsyat terhadap orang-orang yang sudah di dalam api neraka. Kenapa demikian? Karena Allah mengabarkan kepada mereka setiap waktu azab mereka terus bertambah. Kata Syekh, wa kullu waqtin wa hinin yasdadu adzabuhum. Setiap detiknya, setiap waktu bertambah azab mereka, baik azab dari dalam maupun dari luar, adab secara fisik maupun secara istilahnya zahir maupun batin. Allah mengatakan fadhuku, rasakanlah adab ini, falan nazidakum illa adzaba, tidaklah kami menambahkan kepada kalian kecuali azab, siksa. Kemudian kata Syekh, wa hadhil ayat asyadul ayat fi syiddati azabi ahli nar. Ini yang kita sampaikan tadi. Ayat ini merupakan ayat
yang sangat amat dahsyat dalam menjelaskan kedahsyatan azab ahli neraka. Ajaranallahu minha. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab neraka ini. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah Selasa depan saya tidak bisa hadir karena safar. Semoga bisa bertemu lagi pertemuan dua minggu yang akan datang. Saya lagi mohon maaf untuk minggu depan saya tidak bisa hadir karena safar. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita, dan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa mengikuti jalan yang lurus as-siratal mustaqim, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.